Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Abisaka, segmen kabar sejarah. Saya Abisaka, dan saya akan membawa kalian dalam perjalanan menarik melintasi masa lalu yang penuh dengan cerita yang menginspirasi, perjuangan, dan kejadian penting dalam sejarah. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang latar belakang Presiden pertama Republik Indonesia sebelum menjadi seorang presiden. Ia, Bapak Insinyur Soekarno, nama masa kecil hingga nama, Ahmed Soekarno, dan pekerjaan beliau sebelum menjabat jadi presiden. Segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Bung Karno lahir tanggal 6 Juni tahun 1901 di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yaitu Karna. Nama, Karna, menjadi Karno, karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, siapa nama kecil Soekarno? Karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa, yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno, dilakukan oleh para diplomat Muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dijelaskan bahwa namanya hanya Soekarno saja, karena dalam masyarakat Indonesia bukan hal yang tidak biasa memiliki nama yang terdiri satu kata. Kehidupan masa kecil dan remaja. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Irste Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke Ropisel Lagere School ELS untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama HOS Cokroaminoto. Cokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Soekarno sewaktu menjadi siswa HBS Surabaya. Soekarno bersama mahasiswa pribumi TH Bandung tahun 1923. Baris belakang dari kiri ke kanan, M. Anwari, Sutejo, Sutojo, Soekarno, R. Sumani, Sutono, R. M. Kusumaningrat, Joko Asmo, Marsito. Duduk di depan, Sutoto, M.
Budioro, Katamso. Tamat HBS Surabaya bulan Juli tahun 1921, bersama Joko Asmo rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke Teknise Hogeschool T Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Setelah 2 bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli tahun 1926 dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Prof. Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa. Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Sutejo. Selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Yohanes Alexander Henrikus Ondang. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokroaminoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dowes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi Nasional Indonesia Party. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Teknise Hogeschool T Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil dan tamat pada tahun 1926. Pekerjaan, IR. Soekarno pada tahun 1926 mendirikan Biro Insinyur bersama IR. Anwari, banyak mengerjakan rancang bangun bangunan. Selanjutnya bersama IR. Rooseno juga merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya. Ketika dibuang di Bengkulu menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total Masjid Jami di tengah kota. Terima kasih telah menonton video kami di channel Abisaka. Kami harap Anda menikmati penjelajahan kami tentang topik video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah untuk memberikan masukan dan saran kepada kami. Kami akan terus membawa konten menarik dan informatif untuk Anda, jadi pastikan untuk tetap terhubung dengan kami dengan mengaktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.